Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel yang selalu menyebarkan ilmu. Ya, semoga bisa bermanfaat. Biasanya ada pertanyaan. Bedah itu masalah pembahasan tentang bermasyarakat itu. Bermasyarakat ini kan banyak pemikiran. Berisi liberal, berisi kaper nih seguni kan deh ini kau nggak sementing masyarakat nih. Benih bahkan. Kadang punya sebenarnya cek masyarakat. Ini di antaranya kasah. Kadang tidak rumah kita benda se keton abu merasa salah, kadang abu tak salah kan ini. Cara orang yang salah, dan abu tak salah kan Memang ini. kan akan ukur salah bentak salah, rekan benih ya korban apa. Nah, Jadi untuk memvonis seseorang maka bukan diukur dengan hawa nafsu. Kalau diukur dengan hawa nafsu, ini berarti kita zalim. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmi. Bahkan mereka mengikuti balittaba'al ladzina zalamu, bahkan orang zalim itu mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa berdasarkan ilmu. Jadi untuk memvonis seseorang harus pakai dasar, harus pakai barometer. Barometernya apa? Ya Al-Quran. Mau menyatakan salah terhadap seseorang, salah apa enggak menurut Al-Quran? Salah apa enggak menurut hadis-hadis atau ketentuan-ketentuan syariat yang telah dijelaskan oleh Nabi? Salah apa tidak menurut ulama yang rosih, ulama yang betul-betul ulama. Jadi dalam memvonis seseorang tidak boleh ditonjolkan sifat rasa benci. Setiap sebanyak terjadi kan orang anilai orang kan dari rasa benci. rasa benci. Lain itu nyaman doli. Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum. Jadi orang zalim itu mengikuti hawa nafsunya. Jadi mau menilai seseorang benar atau bersalah, salah atau benar, itu jangan diukur dengan hawa nafsu, tapi diukur dengan syariat, dengan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan lain sebagainya. Yaman pola candeng matur bener. Orang matur kan bilang, mola tesar beci, taka agile esguminyi kan, iya kan? Jadi jika ada seseorang, orang lain salah semua, seakan-akan nggak ada yang betul, nggak ada yang benar, laisal qomak illa karatok, tada umat angin sengkok, ya itu berarti penilaiannya berdasarkan nafsu, ya, penilaiannya berdasarkan nafsu. Karena mulai ada saraki benci, ada bener orang, bener kan? Kalau sudah dasarnya benci, dasarnya iri hati, dasarnya hasud, seakan-akan orang lain salah, seakan-akan orang lain keliru, hanya diri sendiri yang benar. Makanya sangat berhati-hati untuk menilai seseorang. Boleh, apakah tidak boleh membenci? Boleh. Man ahabba lillahi, barang siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha lillahi, dan marah karena Allah atau benci karena Allah, wa man'a lillahi, dan tidak memberi karena Allah, wa a'ta lillahi, dan memberi juga karena Allah. Jadi memberi, tidak memberi karena Allah, marah karena Allah, benci karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia sungguh telah sempurna imannya. Ngandung. Jadi yang dimaksud dengan benci karena Allah, maksudnya begini. Saya mau membenci seseorang, benci ke setong orang. Apa orang roy ke benci bi Allah panjang, ya kan?
Jadi kita boleh membenci seseorang kalau memang seseorang itu memang dibenci oleh Allah. Benar kan? Contoh, Allah membenci kepada kekafiran, maka kita juga membenci kekafiran. Ya, tapi Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, walaupun dia kafir tetap dikasih rezeki, dikasih baju, dikasih rumah, dikasih fasilitas hidup kan? Nah, berarti kebencian kita terhadap lain agama, ya kan? Nah, lain agama boleh pada Islam, apalagi sesama Muslim. Benci kepada lain agama itu hanya benci pada akidahnya saja. Jadi kalau ukhuwah basyariyah, persaudaraan secara kemanusiaan tetap harus dijaga. Benar kan? Jadi sekocak benci karena Allah. Boleh kita membenci kalau orang itu sudah melanggar ketentuan Allah. Kalau memang tidak salah dibenci. Apalagi membenci ustaz, membenci kiai, membenci ulama, ya, membenci orang wali. Ya, kemudian disebarluaskan kejelekannya atau dibikin-bikin jelek. Walaupun enggak jelek, dijelek-jelekkan. Dikambing hitamkan misalnya. Maka dosanya lebih besar daripada menggunjing atau membenci atau memarahi orang lain. Karena maksudnya orang biasa, maksudnya orang awam biasa. Jadi kalau sudah yang hamilul Quran, yang sudah sesuai dengan Al-Quran, sudah mengamalkan Al-Quran, masih dijadikan bahan perbincangan, ya jelas besar dosanya. Benar kan? Terus Jadi semakin gula saya fakul sampai semakin tak lempah masalah orang benci nih. Kadang tak ada apa, benci, tak ada apa, sampai tak lemah ya, tak lemah. Itu penyakit hati. Tak ada lantaran sudah kasar. Iya, itu kan penyakit hati. Makanya saya bilang tadi, jadi benci boleh membenci, tapi benci karena Allah. Siapa yang benci? Yang benci karena Allah, apa yang dimaksud benci karena Allah? Benci terhadap perbuatannya. Ya kan? Muncul kata salah eka benci. Kita all. Kundu segi kundu. Iya eka cerita, dicaci maki kan, dighibahi. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan ada kan, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah atau neraka uil bagi orang yang pengumpat dan pencela. Iya kan? Salah sekoni dicela, salah sekoni diumpat. Hanya salah sedikit diumpat. Memangnya dirinya enggak punya salah. Karena yang namanya manusia mahalul khata' wan nisyan. Ya. Jadi manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja jangan omah. Ya Allah subhanallah. Nah, gimana untuk kita menyikapi akhlak seperti itu? Nah, makanya dalam ajaran sufi ya yang berdasarkan dari hadis Nabi. Nah, mana baik antara uzlah atau menyepi di gunung, di hutan, tidak ketemu orang karena takut melakukan maksiat, dan biasa bergaul setiap hari, tapi sabar terhadap gangguan mulutnya. Karena orang Islam itu kan terkadang mengganggu lewat tangannya, mengganggu lewat mulutnya, terutama lewat mulut. Karena lewat mulut itu hanya gampang diucapkan, kalau tangan kan harus dekat, ya kan? Jarak dekat. Tapi kalau lewat mulut bisa lewat pengeras suara, bisa lewat HP, telepon, WA, YouTube, Facebook dan sebagainya. Ya kan? Jadi, nah, mana yang lebih baik antara orang yang nyepi karena takut melakukan maksiat dan orang yang biasa bergaul dan sabar? Maka menurut Kanjeng Nabi lebih baik orang yang bergaul biasa dan sabar terhadap gangguan. Jadi intinya tekabanlah kau endek rumah biar orang gila tuh orang tidak memaku dengan ruh. Pokoklah tak salah agama kan ini. Ya pokok tak salah agama selama beengki bener ke agama walaupun dicela ya. Walaupun dicela pakun terus sakit. Wala yakhafuna laumata laim.
dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela selama dalam garis kebenaran dengan caranya yang benar, Iya. berkata yang benar, bertingkah laku yang benar dengan dasar yang benar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pokoknya jadi kan dari Jalanin walaupun banyak orang benci, karena kayak kata orang benci, kan anak Korea tu sana apa, iya kan? Beki kasih, kasih ngacaca, kasih benci. Lama kan hasud ini kan berangkat dari hasud, ampun. Karena rasa hasud itu dimulai dari rasa benci. Rasa benci dulu, nak benci. Dek orang jarang ke satu. Tak temu orang-orang sebenci ini. Ya tak bisa selama kita hidup di dunia memang ada orang baik, ada orang jelek. Nah, kita ya berteman dengan orang yang baik, tapi tidak boleh terlalu dekat, harus menjaga jarak dengan orang yang jelek karena takut nanti kecipratan, takut terpancing, bukan memancing. Kan akan sudah diatur dalam Al-Quran. Berarti diatur sudah dalam Al-Quran, semuanya ada konsepnya dalam Al-Quran. Mungkin seperti itu. Biasa pertama ke seakor, pasti tidak akor. Tapi apa salah apa kan ini? Nah, makanya salah tak salah, melarang dasarnya benci, bisa tetap dibenci. Makanya jangan terlalu berharap untuk semua orang bisa mencintai diri kita. Karena apa? Nah, Nabi manusia terbaik saja masih ada yang membenci. Apakah yang dibenci itu orang jelek? Belum tentu. Nabi Muhammad walaupun dibenci belum tentu jelek. Nah, siapa yang jelek? Yang membenci. Walaupun dia banyak kebaikannya, beberapa gudang kebaikannya, tapi punya sifat hasud, punya satu saja sifat hasud di hatinya, maka seperti api membakar kayu bakar. Itu di pas sagunong kaju. Capo oper dia poin sekecil tadi. Langan ruang. Tadi berapapun banyaknya ya amal kamu, amal kebaikan kamu, entah puasa, tahajud dan lain sebagainya, zikirnya, sholawatnya, tapi ada satu saja sifat hasud, maka dengan cepat kebaikan itu akan hangus dan akan pindah kepada orang yang dibenci. Ben boleh semakin negatif. Saya lebih parah aja boleh. Anehkah meskipun tak benci ke setengah orang mau cakap apa? Tapi apa kesan orang benci? Lah makanya kan tak oleh benci itu. Begini sungguhnya. Apa benci lah cuba. Apa boleh ngecek orang lain? Jadi diri kita ini sudah punya rasa benci itu sudah jelek, apalagi ngajak orang lain berjemaah untuk ikut membenci. amal berjalan tuh ya, bukan hanya diri kita. Yang betul gimana kan? Soleh dan musleh. Soleh itu baik, musleh memperbaiki orang lain. Kalau seperti itu, berarti aban itu fasik dan membuat orang lain fasik, ya kan? Mencela dosa, ngajak orang lain berdosa. Oh ya Allah. Jadi semoga bisa bermanfaat. Ini bincang-bincang yang berhubungan dengan akhlakul karimah di masyarakat. Banyak terjadi saling benci. Gimana sesungguhnya kita membenci itu diatur dalam Islam. Boleh kita membenci asal yang dibenci memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kajian pagi ini ya, bincang-bincang bukan kajian. Ini ada teman curhat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.